Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma ighfir umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik 'ala umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala fil 'alamin ya haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, Bapak Kepala Wilayah pejabat yang saya hormati, di mana kepala wilayah kita yang terdahulu sudah mendahului kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu Bapak Haji Mas. Doakan bersama seluruh keluarga kita di jamaah Perpok ini, terutama yang telah mendahului kita, dan semua yang dikuburkan di umum Perpok. Semua mereka mudah-mudahan sehat walafiat di dalam tubuhnya. Segala ibadahnya yang sudah dilakukan di saat hidupnya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kesalahannya yang kaitannya dengan Allah mudah-mudahan diampuni berkat bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan untuk mereka menjadi salah satu radatan min riyadil jannah, dari salah satu dari kebun surga. Karena itu mari kita berhadiah pada mereka. Lahumul Fatihah. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam barik anhum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bara'an umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah yidana wa fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para hadis Al-Quran Ustaz Haji Abdul Asri, Pak Haji yang hormati, tokoh masyarakat yang saya hormati, Wabil Bosor, pengurus masjid Nurul Huda, ya, Nurul Huda, dan seluruh panitia semuanya yang saya hormati, hadirin hadirat, para shaimin dan shaimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dalam keadaan sehat walafiat pada pertengahan bulan suci Ramadan, yaitu tanggal 15 Ramadan 1445 Hijriah. Sudah 15 sekarang kita lalui yang namanya bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, rahimakumullah wa hafizakumullah. Semua makhluk Allah selain daripada iblis dan setan saat ini mulai berduka cita. Anjing yang
pelongo dengan tongkat sedih susah luar biasa. Mengapa hadirin sekalian rahimakumullah? Karena bulan suci Ramadan ini kali semudah yang pamit leman jauh. Lagi 15 hari jaga, namun 30 umurnya. Lagi 14 hari barangkali kalau umurnya 29. Mulai saat ini mereka semuanya bersedih. Itu sebabnya kita juga menyatakan ini bersedih mulai nanti malam balik ayat. Ayat pertama yaitu mengingatkan diri kita bahwa mulai nanti malam yang kedua harus siap lebih dari malam-malam yang sudah dimulai untuk menuju namanya malam Lailatul Qadar. Itu sebabnya imam nanti mulai ayat pertama itu dia baca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il. Kita baca Al-Hakamut ini menunjukkan peringatan besar kepada kita bahwa mulai dari nanti malam tanggal 16 sampai tanggal 30 Allah memperingati kita supaya kita tingkatkan amaliyah kita Ramadan ini untuk mudah-mudahan kita dapat yang namanya malam menunda yang belum beribadah pada malam Lailatul Qadar ini khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Malam 1000 bulan ini 83 tahun lebih. Sebenarnya la ilaha illallah luar biasa yang namanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar arti malam itu ditentukan apa yang terjadi untuk tahun yang akan datang sampai malam Lailatul Qadar yang akan datang. Jadi peluang yang lahir tahun itu sudah ada nama-nama. Yang meninggal sudah ada. Mudah-mudahan dalam daftar yang meninggal gitu. Yang belum bukan untuk banyak itu. Dalam keadaan sehat walafiat untuk menjumpai bulan Ramadan sekian kali. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mulai malam ini mari kita memperbanyak. Mohon ampun. Karena memang tanggal sakit sampai tanggal 10 Allah menurunkan sebanyak-banyaknya yang namanya rahmat, kasih sayangnya kepada kita. Dari tanggal 11 sampai tanggal 20 Allah menerima segala maghfirah, memberikan ampunan kepada kita semua. Dari tanggal 21 sampai tanggal 30 atau 29 Allah memerdekakan siapa di antara umat Kanjeng Nabi dari api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, merdeka dari api neraka. Nah, hadirin sekalian, rahmatullah. Apa bunyi doa yang harus kita pakai biar sendiri maupun berjamaah? Antara lain Siti Aisyah diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal
sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Baca. Hadirin sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Yang kedua, diwajibkan berpuasa sebulan dalam 1 tahun. Puasa ini tidak bisa dipisahkan dengan kitab suci Al-Quran. Setiap hari rayaan nanti tidak bisa dipisahkan. Karena ayat yang menunjukkan puasa itu adalah pada ayat 183. Namun Al-Quran disinggung di dalam ayat ini surat Al-Baqarah, yaitu surat ayat yang 185. 183 ayat yang menyinggung tentang puasa. Ayat 185 dalam surat Al-Baqarah menyinggung tentang turunnya Al-Quranul Karim. Kemudian ayat yang 184 itu menyinggung tentang bagaimana situasi puasa pada pertama kali. Ya, dulu diwajibkan puasa dulu pada tahun 2 Hijrah. Sebuah 2 tahun akan berlangsung karena Nabi pindah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah diwajibkan orang puasa. Kalau di Mekah enggak. Di saat Nabi berumur 54 tahun. Nah ini diingat. Di saat Nabi berumur 4 tahun di Madinah baru diwajibkan yang namanya puasa Ramadan. Karena itu Rasulullah puasa itu 9 kali meninggal dunia. Namun dia belum alhamdulillah. Berkali coba itu deman balik, malahan di keman balik. Kan kode-kode dulu masih TSR. Ya, ina amat yang kenyal. Balik terpuluh tahun. Kotek. Masih terkode. Ya, balik nyaw karena ini rumah nak duduk. Takut pada penuh. Alhamdulillah, arah selanjut puasanya arah sampai penyampahan. Pokoknya itu final. Itu situasi dulu. Hadirin sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Siwa kali Rasulullah puasa layak meninggal dunia. Emang tahun kedua Hijrah sampai tahun ke-10 Hijrah. Juga tambah sakit. Nah sakit itu demam. Karena Rasulullah berada di Madinah baru dia meninggal dunia 10 tahun. Waktu berumur 1 tahun kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah ditambah 10 tahun. Itu sebabnya umur kanjeng Nabi 63. Jadi umur kanjeng Nabi 63 tahun. Nah, awal puasa hadirin sekalian rahimakumullah. Berbeda sulit hadirin sekalian rahimakumullah. Waktu puasa ya awal itu leman setelah sholat isya sampai tenggelam matahari terjam. Coba dia dua hingga semayang isya, dia terkanggu pekelur, dia terkanggu ngenak, dia terkanggu gawe apa cimbang matakan dosa berat tapi awalnya anjir mana nani berbeda bapak ibu lalu dia puasa ya Allah
siaran Kanjeng Nabi sangat tingkangan umat karena terjadinya peristiwa pada sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, seluruhnya. Arahnya ke satu saja, senina hingga kisah. Subhanallah. Terjadilah pergaulan antara suami istri. Sebagian besar begitu waktu itu timbang mana tahan. Akhirnya pagi berbondong-bondong kepada Rasulullah SAW untuk melaporkan hal terjadi pada diri mereka dari malam. Lalu datang pilih jaga itu. Yang datang itu saling enak. Aku dengan padu-padu datang malam. Rasulullah mengajukan pertanyaan pada Rasulullah. Akhirnya ada dalam menasa perayaan Rasulullah, tapi tadi malam tidak bisa berkawan dengan istri saya. Warga Isya itu mulai wajib mempertahankan diri dari membatalkan puasa. Karena itu Rasulullah kepada pelunggu untuk dimohonkan kepada Allah. Tidak ngisi dan mandi selalu berpuasa sampai tenggelam matahari. Barangkali ada keringanan. Lah aku ini sahabat. Lah selalu ketemu. Walau pada kena datang satu darat seman mengajukan. Diuntung. Oh mana kerana. Nah, kita mohon kepada Allah sabar. Ayat puasa ini jangan sampai mulai dari Isya sampai tenggelam matahari. Telah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW datang malaikat Jibril membawa ayat surat Al-Baqarah ayat 184. Nanti dicari Quran. Ayat 184 ini sebagai jawaban dari Allah pada mereka, karena Allah sangat sayang kepada hambanya yang lemah seperti itu. Dan Rasulullah demikian pula. Apa isi ayat itu? Uhilla lakum lailata siyamir rafathu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alimallahu annakum taqtanuna ala anfusikum taqtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa'ankum wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman taqawwa khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, alhamdulillah. Apa mana kau? Muhammad dan seluruh umatmu, uhillah, dia halalkan bagi kamu, diperbolehkan bagi kamu, katanya Allah, lailatul syiyam, pada malam puasa itu ar-rafasu ila nisaikum, bergaul dengan istri-istri. Ya ilaha illallah. Mengapa? Hunna libasul lakum, karena mereka itu adalah selimut bagimu. Wa antum libasul lahunna, dan kamu laki-laki suami selimut bagi mereka. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, dari sejak itu sampai hari kiamat mulai puasanya dari terbit fajar siddiq sampai tenggelam matahari. Ada di para penan dia berbeda. Kau tidur pada si lulus puasa. Nah, alhamdulillah karena itu
ke-9 kali di dalam bulan suci Ramadan ini. Siwa kalina arah sekek berumur dalam dasu. Kembali kalina yang berumur siwa likur. Berdasarkan ini, itulah sebabnya Allah mengatakan ayyamam ma'dudat. Puasa itu beberapa hari yang bisa dibilang, yang bisa dihitung. Nah ini masuk umum ini hadirin sekalian rahimakumullah. Sehingga ya para sahabat bertanya, kena misi puasa beberapa hari yang bisa dihitung Rasulullah. Di luar kena lain, di luar kena 4 ekor dan sebagainya. Rasulullah menjawab hadirin sekalian. Ia jawab oleh Rasulullah dengan isyarat. Oh si kena sebulan atau beberapa hari yang bisa dihitung itu minta jawab. Kalau kira dia keluar cari deh. Kemudian kedua, hakada. Kira-kira 20. Wahakada. Kalau enggak, ini yang namanya aja ma'dudat. Atau sebulan Ramadan itu 30. Jawaban yang kedua Rasulullah mengatakan asyahru hakada 10. Wahakada 20. Wahakada dilipat. Sanggup Rasulullah SAW ibu jarinya. Berapa ini terakhir? 9. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan dengan jawaban Rasulullah yang dimaksud dengan ayyam ma'dudat itu bisa sebulan itu 30 hari, bisa sebulan itu 29 hari. Nah kesimpulannya ya usia 10 buat cukup. Kalau tidak segitu, buat cukup 29-nya. Nah ini adalah ilmu yang kita dapat dari Allah dan kita dapat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan itu namanya. Nah, tetapi untuk mencari bilangan hari itu, mana Rasulullah SAW di dalam satu hadis itu apa katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sungguh liru'yat ini hadis puasa kamu mah kita tunda. Ini perkataan mereka. Puasa dalam 11 bulan ada 1 Ramadan masuk 30. Wa'afiru liru'yati lema yang tanggal sekek bulan Syawal boleh putus berbuka kata jadi jam belum mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab Imam Syafi'i dan seluruh para ulama sampai pemerintah Akhirullah wa akhirul rasul wa ulil amri minkum yang penuh disuruh berdasarkan kata itu hadiah bulan. Rukyah. Nah itu sebabnya di negara kita, negara demokrasi, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sampai ada presidennya, ada juga menteri-menteri yang mengurus sesuatu yang kaitannya dengan masyarakat. Kalau agama siapa yang urus? Ada namanya menteri agama. Menteri agama dia bertugas untuk mencari kapan tanggal 1 Ramadan, kapan tanggal 1 bulan Syawal. Nah itulah sebabnya yang perlu menunggu 2 hari. Sekalipun ada teman kita silakan yang lebih dulu puasa, tetapi yang perlu menunggu keputusan Menteri
memimpin agama yaitu mulai dari Senin Selasa. Mereka juga punya punya juga dasar. Nah, jadi nggak boleh kita saling ungkap itu dan ini. Mari kita malu minum nasi betul bahas itu karena awal yang tunggu masalah seluruhnya bersaudara tidak cari damaikan saudara kita supaya kita menjadi orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sekalian rahimahullah wa bidallah ini tentang puasa yang tidak bisa dipisahkan dengan turunnya Al-Quran. Mana? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 nanti dicari. Berfirman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Oh, di dalam bulan Ramadan Allah alladzi unzila fihi al-Qur'an. Turunan kitab yang kedua yaitu kitab Al-Qur'an. Nah, ini turunan kitab Al-Qur'an. Di dalam Ramadan. Karena itu Ramadan dan Al-Qur'an dibawa terpisah. Tanggal berapa? Tanggal 17 Ramadan. Pertama kali turun dari mana? Nah, di sini dikatakan turun dari Lauhil Mahfuz. Turun dari Lauhil Mahfuz. Ya, Lauhil Mahfuz orang situ. Dia kumpul Al-Quran, marah model susunan isi yang belum baca nanti. Dari perkira sampai Qul a'udzu birabbin nas ini aslinya susunannya dari Al-Quran. Dari doa. Turun pada malam itu sekaligus dengan perkira wajah surat An-Nas. Turunnya ke mana? Ke salah satu tempat di langit pertama. Aran di sana Baitul Izzah. Tahu semua. Sekarang Baitul Izzah. Bait artinya balik dalam tahu kata arti bait. Al-Izzah yang mulia. Nah, turun sebelum Al-Quran ini pojok langit pertama tahu semua dan Baitul Izzah. Marah dengan susunan semakin. Nah, dari Baitul Izzah itulah turun Al-Quran kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW dengan cara biasa berwakil, dengan berangsur-angsur sesuai dengan situasi dan kondisi. Ini para susunan di dalam Al-Quran. Saya ada saat itu ada rahmatullah darah kedua ilmu di saat ayat pertama kali itu ilmawanan zaman di Mekah itu namanya zaman jahiliyah karena bodoh jahiliyah dia bodoh bahasa jahiliyah jahil tidak tahu nenek tidak tahu nabi apalagi aturan yang saudara malah mereka menyembah patung sebanyak 360 patung nah itu sebabnya Rasulullah mengasingkan diri beruzlah ke salah satu gunung 5 kilo kurang lebih dari Mekah namanya Jabal Nur. Lalu yang kita sekarang tuh dan beruzlah mengasingkan diri Rasulullah SAW
Jabal Nur. Di dalamnya itu paling atas itu ada gua, namanya Gua Hira. Ya, tapi ibadah jarang boleh malah takter pada betul ada sekalian. Apa gawe? Dalam ibadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan dasar atau pusaka untuk menjadi hudal linnas, hudal lil muttaqin. Wabaikina minal huda, adiknya jadi petunjuk hidayah kepada orang-orang yang bertakwa dan kepada manusia. Ya doa. Akhirnya hadirin sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah, turunlah surat Al-Alaq pertama kali, surat Al-Alaq yang ayatnya 5 ayat sesuai dengan situasi kondisi orang jahiliyah untuk menjadi mereka orang yang berilmu. Allah menurunkan ayat Iqra. Nah, coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal ladzi akrama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sebabnya kepada cerdas cermat pada anak-anak kita ini harus tahu. Surat apa yang paling dulu turun? Surat Al-Alaq. Sebut ayatnya berapa ayat? 5 ayat. Dari Iqra sampai Al-Qamal insana ma lam ya'lam. Itu sebabnya Al-Quran ini turun sesuai dengan situasi dan kondisi. Bagaimana situasi kondisi orang Arab pada waktu itu? Bodoh semua. Sampai Allah telah menciptakan mereka itu yang tidak tahu. Ada yang saya maklum. Nah, yang kedua diwajibkan makanya untuk melaksanakan wahyu yang pertama yang diterima oleh Rasulullah SAW di Gua Hira, Jabal Nur, yaitu menuntut